Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan, sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading seperti biasanya, tanpa tema ya. Temanya kita serahkan sepenuhnya kepada semesta. Apapun yang diberikan semesta melalui kartu saya, akan saya bacakan kepada kalian semuanya. Salam kenal untuk kalian yang baru saja gabung. Salam kenal dari saya Julia Kim Taro dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari mana saja? Jangan lupa kalau kalian suka di-subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Berikan dukungan kepada channel ini dengan like, share, juga komen ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga berkah juga untuk kalian ya. General reading pembacaan umum untuk banyak orang. Banyak yang nonton tentu saja nggak bisa cocok ataupun resonate untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja yang bisa cocok, mungkin sebagian cocok, sebagian enggak, atau malah nggak cocok sama sekali ya. Jadi untuk kalian yang mungkin kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lain, mungkin di sana ada yang lebih cocok. Karena ini general, energi rame-rame, berbarengan, sama semua yang nonton ya. Jadi untuk kalian yang ingin dibacakan untuk kalian sendiri ya, permasalahan kalian sendiri, silahkan personal reading. Personal reading di saya itu nanti akan saya jelaskan caranya di akhir video ya. Untuk kalian yang ingin menyimak ya dan ingin tahu apakah ini memang untuk kalian atau bukan, untuk kalian atau untuk orang lain yang juga nonton video ini, kalian simak mulai awal sampai akhir, jangan di skip supaya paham sepenuhnya. Sekali lagi, bijak-bijak dalam menyikapi ya, jangan halu, jangan overthinking, jangan kegeeran, apalagi terlalu sensitif dalam menyikapi bacaan kartu tarot general karena belum tentu untuk kalian ya. Seperti itu teman-teman, kita lihat dulu temanya. Temanya kali ini apa? Tentang apa yang ketarik energinya? Soulmate. Energi soulmate. Ini adalah tentang satu hubungan bersama seseorang. Tidak selalu asmara, tapi di sini adalah soulmate. Jadi secara energi batin, jiwa itu terkoneksi secara soulmate. Seperti belahan jiwa. Tidak bisa melepaskan atau melupakan ya. Sulit untuk melepaskan, selalu nyambung, sering nyambung ya. Kadang-kadang kalian mikirin dia juga mikirin kalian. Ternyata seperti itu, nyambung banget ya. Ntar saya melihat energinya masih nggak jauh-jauh dari yang kemarin. Biasanya memang seperti itu teman-teman ya. Apalagi yang nonton tetap aja beberapa hari ini, biasanya energinya ya itu aja gitu ya. Coba saya lihat lagi. Ini temanya tentang apa? Forgiving and learning. Okay. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Jadi sebenarnya ini soulmate ini seseorang yang terkoneksi dengan kalian. Secara soulmate ini bisa orang masa lalu, bisa juga di masa sekarang ya. Tapi lebih banyak ya karena ini general ya, bisa macam-macam ceritanya, tapi saya mempersempit. Bisa sangat luas soalnya kalau general. Di sini saya artikan bahwa saat kalian itu melepaskan dan healing dari masa lalu, pengalaman masa lalu itu menjadikan pelajaran dan you experience more love in your present moment. Jadi dijadikan pelajaran ya, diambil pelajarannya untuk waktu yang sekarang ya. Jadi untuk masa yang sekarang. Mungkin ini bisa terkait dengan mantan, orang masa lalu ya, atau masih sekarang pun masih terhubung dengan kalian. Di mana memang soulmate itu sulit ya untuk melepaskan, walaupun mungkin secara fisik ya itu tidak lagi bersama, tapi secara energi rasanya itu gini loh, kayak keinget atau mungkin terasa ada aja orangnya di hati kita, di pikiran kita, seperti itu ya. Mungkin hubungan dengan orang ini itu ingin dilepaskan, tapi dan ingin mengambil pelajarannya ya, mungkin banyak pelajarannya yang sudah kalian ambil dari hubungan bersama orang ini, tapi mungkin belum bisa sepenuhnya melepaskan. It's okay, ada yang beberapa seperti itu, ada yang benar-benar memang sudah berpisah, tapi secara energi itu sulit untuk bisa melupakan sepenuhnya ya. Kita lihat lagi, jadi ini energinya adalah soulmate ya, tuh kan di sini calling in your soulmate ya. Sekali lagi ya, general reading itu bisa terbolak-balik energinya antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan ya.
energinya itu kalian sesuaikan. Kalau memang ini kalian, is okay. Atau ini adalah seseorang yang kalian pikirkan, bisa terbolak-balik ya. Tapi kalau memang bukan keduanya, bukan kalian, bukan seseorang yang kalian pikirkan, yang terhubung dengan soulmate ini, berarti bacaan ini bukan untuk kalian ya, seperti itu. Oke, kita lihat di sini calling in your soulmate. Your prayer, affirmation, and visualization help bring you together. Jadi walaupun di sini kalian itu terpisah, ya, baik terpisah secara energi ataupun terpisah memang secara fisik ya. Di sini saya lihat itu mungkin terkoneksinya karena doa ya. Bisa bisa kalian yang mendoakan atau ngebatin afirmasi ya. Ngebatin ya. Nggak bisa melupakan, mengingat ya. Atau mungkin lihat foto, di sini ada visualization ya. Ada atau mungkin menggambarkan, membayangkan ya. Membuat kalian itu memang jadi tambah sulit untuk lepas gitu ya. Saya nggak mikirin dia lagi ya, sama sekali ya. Tapi kadang-kadang teringat. Nah, bisa jadi pada saat itu, pada saat kalian mengingat si dia ini, dia sedang mengingat kalian atau mungkin ngebatin, atau mungkin lagi lihat foto, atau mungkin lagi apa ya, lagi ngebayangin ya, seperti itu, atau lagi ngedoain ya. Jadi ceritanya tentang itu sih ya. Oke, ada beberapa di dalam pernikahan bisa masih bersama, menggantung ataupun sudah berpisah. Atau mungkin salah satu di antara kalian itu ada yang sudah menikah, pernah menikah atau memang keduanya sudah menikah atau pernah menikah ya. Ada juga di sini saya melihatnya ada kejadian di mana mungkin kalian itu pernah mau nikah ya, tapi nggak jadi. Ada ya, ada. Maka dari itu mungkin secara energi itu masih sering nyambung gitu. Saya batuk-batuk terus. Deception. Tapi teman-teman di sini itu ya seseorang dengan energi soulmate ini saya melihatnya entah kalian entah seseorang yang kalian pikirkan bisa terbolak-balik. Itu kayak tidak menunjukkan ya bahwa dia ini terkoneksi atau memang mengkoneksikan energinya dengan kalian ya. Di sini ada kalau saya merasakan ya memang sulit di sini ada chemistry ya, ada chemistry, ada pingin balikan, pingin tersambung kembali ya, kangen, ingat romansanya, kenangan-kenangannya ya. Tapi palsu, tidak ingin menunjukkan, mungkin hanya dipendam saja. Ada yang ingin menyatu kembali ya. Ada yang gini loh teman-teman, mungkin ingin kembali. Pertama mungkin ada beberapa yang gengsi ya. Beberapa takut ditolak atau nggak siap dengan respon ya. Takut kalian ngeresponnya tidak seperti ekspektasi atau tidak seperti yang dia harapkan. Tapi jujur di sini saya melihatnya memang secara chemistry-nya kuat sekali, teman-teman. Ya, ada juga di sini sebenarnya pengen ketemu untuk mengulang kenangan-kenangan indah ya. Saya mungkin bisa katakan di sini mungkin dulunya tidak hanya wedding saja, ini mungkin beberapa saja ya. Tapi ada hubungan yang memang mungkin akhirnya sulit untuk bersatu ya. Banyak kenangan manis, banyak hal-hal yang romantis ya, yang menggairahkan juga saya merasakan seperti itu. Sehingga sulit untuk bisa melupakan begitu saja ya. Bisa dipahami teman-teman? Apakah ini kisah kalian? Apakah ini yang kalian alami? Pernah kalian alami dengan seseorang atau tidak? Kalau tidak berarti bacaan ini bukan untuk kalian tetapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Bisa dipahami ya? Kita lihat dulu kisahnya lebih mendalam dengan kartu Wellness Silent ini. Ya, ada cerita apa sehingga sulit melepaskan? Mungkin tadi memang sekilas tapi ini untuk memastikannya lagi ya. Memastikannya lagi. Apakah memang benar supaya untuk memantapkan saja ya. Setelah ini kita tarik untuk energi si dia yang terkoneksi dengan kalian secara soulmate. Kita lihat ya. Di sini bagaimana sih kalian itu date ya. Jadi kalian itu memang dulu sering kencan ya. Dulu itu sering kencan. Ketemuan ya.
Date di sini saya nggak mau membahas lebih lanjut lagi. Banyak kenangan yang dibuat kamera, make memories, kalian bisa zoom ya, make memories. Oke, ngedate. Seneng ya dulu, ya namanya PDKT itu biasanya gini, getol, ya getol itu apa? Ngebet, sregep, rajin, ya. Coba saya lihat lagi gimana sih kisahnya. Oke. Di sini kemudian ada yang jadi egois, agak cuek. Bentar. Oke. Ada yang sibuk kerja, banyak kesibukan. Akhirnya banyak yang terabaikan, ya. Tidak fokus lagi kepada pasangan soulmate-nya. Seperti itu, ya. Kadang-kadang sering nunggu, saya lihat ya, nunggu, kemudian nggak semanis awalnya lah, ya. Lanjut ya, oke di sini. Akhirnya patah hati, merasa sakit hati, merasa kehilangan, berduka, ya. Seperti itu. Walah gitu. Tapi ada separation, berpisah, ya. Akhirnya hubungan tambah renggang, tambah renggang, tambah renggang. Soulmate yang karmik. Kemudian hubungannya ini jadi karmik. Oh, kenapa? Jadi fokus untuk dirinya sendiri karena karmik. Karmik itu hubungannya lama-lama kok tambah toksik, kok tambah toksik, tambah toksik. Toksik itu apa? Hubungannya itu kayak beracun gitu loh, ya. Toksin itu kan racun. Bagaimana hubungan yang beracun? Hubungan beracun itu tidak lagi membahagiakan. Ada aja yang membuat trigger-trigger ya, pencetus atau pemicu untuk pertengkaran, membuat situasi nggak nyaman, ya, ya. Terus kemudian di sini banyak deeply hurt, sakit hati yang mendalam, ya. Seakan-akan kalau saya lihat ya di sini banyak yang membandingkan, ya, membandingkan dengan bagaimana hubungan kalian di awal. Nah, itu banyak yang masih terbawa ya ingatannya dengan masa-masa indah. Akhirnya kamu sudah nggak seperti dulu lagi. Dulu kamu begini, ya. Dulu dia begitu, ya. Perhatian, dia sering ngajak keluar. Sekarang kok perhatiannya kurang. Itu jadi permasalahan, ya. Akhirnya berusaha untuk melupakan, ya, dan mengambil pelajaran. Saya lihat ya. Oh ya, di sini banyak yang terus akhirnya berpisah. Ada on off akhirnya ya. Sebenarnya awalnya indah saya lihat ya. Sebenarnya mungkin ya. Saya nggak bilang di sini hubungannya lama atau sebentar ya, bebas waktunya ya. Tapi kenangannya itu loh melekat. Kenangannya itu mungkin walaupun sedikit ya. Atau mungkin bahkan banyak ya. Itu sangat melekat. Jadi di sini karena hubungan yang semakin lama semakin bukan hambar ya, berubah polanya ya, tidak seperti awalnya. Inginnya sih, tetap stabil ya, berusaha untuk menstabilkan sudah ya, mungkin dengan komunikasi, "Kamu kenapa nggak seperti dulu lagi ya? Nggak apa-apa, saya banyak kerjaan," atau apapun, jadi pertengkaran gitu lagi, diulang lagi, diulang lagi. Saya merasakannya seperti itu ya, saya melihatnya seperti itu. Akhirnya rasa sakit itu menumpuk-numpuk ya, banyak kejadian berulang atau mungkin sikap-sikap yang tidak mengenakan, tapi diulangin lagi. Ya, sehingga kemudian, sebenarnya sudah memberikan kesempatan untuk, mungkin, ada saatnya berubah, tapi tahu kesuwen, kelamaan ya, karena sakit hatinya lebih dulu, lebih dalam ya, maksudnya daripada menunggunya ya, sudah kesabarannya sama sakit hatinya nggak imbang, sakit hatinya banget perubahannya nggak ada ya. Jadi akhirnya memutuskan untuk menghargai diri sendiri ya, menghargai diri sendiri dan kemudian, berusaha melupakan. Apakah bisa? Saya lihat tidak bisa. Karena ini, sakitnya tuh di sini. Sakitnya deep hurt ya, jadi sangat dalam. Tapi karena terkoneksi secara soulmate ya,
apalagi karmik di sini. Hubungannya toksik. Sulit. Karena apa? Saya melihatnya ya, heartbroken ini ya. Rasa sakit ini berusaha sih dilupakan. Berusaha mungkin memaafkan ya. Tapi melupakan nggak bisa. Ya. Karena pasangannya itu ya, satu sama lain itu ada yang mendoakan, ada yang mengingat-ingat ya. Bisa kalian, bisa dia. Jadi kalau kalian, saya sudah nggak ingat lagi. Saya nggak pernah lihat fotonya. Aku anggap mati, ya. Itu masa lalu, ya. Saya sudah nggak mau pikirin lagi. Saya khawatirnya si dianya itu, ya, saat kartu ini ditarik, orangnya itu mengafirmasi, mengkoneksikan. Kalian memutuskan, dia mengkoneksikan. Tapi apakah bisa? Bisa kalau ya masih bisa terkoneksi, bisa. Karena apa? Mungkin masih ada energi-energi sakit hati, kecewa yang mungkin masih ada di dalam diri kalian. Tidak sepenuhnya terlepas, tidak sepenuhnya bisa netral. Akhirnya nyambung. Ya, jadi untuk kalian, ini tips. Untuk kalian yang ingin melupakan seseorang, ya, lepaskan dulu energi negatifnya. Ya, sedikit saja energi negatifnya masih ingat betapa sakit hatinya, kecewanya, ya, mungkin malah dendam atau marah, ya, itu akan sangat bisa nyambung, nyambungnya nggak enak tapi, ya, tapi kalau netral, mau dia gimana pun kita juga nggak kepo, ya, kalau dia justru malah mungkin mendoakan supaya dia bahagia. Energinya sangat netral. Dia datang nggak datang, dia kenapa-kenapa sudah nggak ngurus ya. Semoga baik aja gitu ya. Itu malah yang bisa memutuskan koneksi soulmate. Sebenarnya akhirnya soulmate, karmik atau apapun nggak ngaruh. Nggak ada masalah. Enjoy aja dengan diri sendiri dan kehidupan kita. Nggak lagi terganggu dengan apapun yang terjadi dengan si dia. Bukan masa bodoh ya, tapi ya nggak penting lagi. Nah, itu sih. Karena mungkin memang masih ada gitu loh. Tali ini mungkin kalian sudah memutuskan secara ya lisan, secara waktu ya, secara jarak ya. Tapi kalau koneksi energi batin ya, jiwa, pemikiran, hati itu masih bisa nyambung. Itulah yang terjadi ya. Di sini banyak ya yang berusaha untuk melupakan tapi nggak bisa. Ya itu tadi tipsnya ya, nggak usah ditanyakan lagi. Kalau kalian nyimak dengan baik, dengan seksama. Seperti itu. Oke, kita tarik energi seseorang yang yang terkoneksi dengan kalian. Dengan energi soulmate tapi yang pernah hubungannya itu karmik. Karmik itu apa? Ya itu tadi ya. Hubungannya kayak beracun. Ada keposesifan, ada ketidakcocokan, tapi sulit untuk lepas ya. Sulit untuk lepas. Walaupun sudah lepas orangnya diputuskan tapi energinya masih nyangkut. Tapi lebih banyak rasa sakit. Ya, oke? Bisa dipahami. Oke, kita lanjut ya teman-teman untuk melihat energi si dia. Seseorang yang terkoneksi dengan kalian dengan energi soulmate yang karmik. Oke, kita lihat. Siapa sih dia? Seseorang yang terkoneksi dengan kalian secara soulmate ya. Kalau memang sampai sini teman-teman cocok. Sekarang kita cek. Kalau memang energi yang terbaca di sini adalah seseorang si dia ya. Walaupun ini pun bisa terbolak-balik ya. Terbolak-balik it's okay. Tapi kalau tidak atau bukan sama sekali energi kalian, bukan sama sekali energi dia, berarti walaupun cocok tapi bacaan ini mungkin bukan untuk kalian. Untuk orang lain yang juga nonton video ini. Kisahnya kan bisa sama. Ya, seperti itu. Kita lihat seseorang yang terkoneksi dengan kalian dengan energi soulmate yang karmik, pernah karmik lah ya. Siapa sih dia? Soulmate-mu. Nah. Oke. Orang ini kayaknya sudah menjauh atau memang sudah jauh ya, menjauh secara energi, secara nyata, fisik ya.
atau memang orangnya sudah pergi. Ya, itu ciri-cirinya. Dan memang orang ini sering kok datang dan pergi dalam kehidupan kalian, ya. Beberapa saya melihat banyak orang yang sebelumnya memang sudah kalian kenal. Ya, maksudnya sebelum kalian menjalin hubungan, mungkin dari teman, kemudian mesra, kemudian tambah mesra, tambah mesra, tambah mesra. Gitu, oke. Oke. Orang ini adalah orang yang penuh keyakinan, ya. Dan orangnya itu suka berbagi ilmu, ya. Selain suka berbagi ilmu itu orangnya itu banyak apa-apa terlalu dipertimbangkan, ya, terlalu dipertimbangkan. Orangnya terlalu apa ya? Tidak mudah memutuskan sesuatu, tapi kalau menurut saya kelamaan mikirnya, ya. Apa-apa dipertimbangkan, pertimbangan tok, nggak gerak-gerak, ya. Pertimbangan terus, pertimbangan aja, ya. Tapi geraknya kurang, mikir tok. Ya, coba saya lihat lagi. Orang ini itu sukanya memang apa ya, kalau nggak tahu itu tanya. Orangnya suka pengetahuan, ya, dan suka memberikan pengetahuan, ya, sharing itu suka. Dan orangnya itu apa ya, tipikal orang-orang yang yakin, optimis dengan pemikirannya, ya. Coba saya lihat lagi ya. Siapa sih dia ini yang ketarik energinya? Knight of Swords. Orangnya agak ini sih ya. Memang kalau mengemukakan pendapatnya itu dia orangnya nggak mendem, ya nggak mendem, suka ngomong, suka menyampaikan apa yang dia rasa, orangnya lebih terbuka, ya. Secara pemikiran juga dia kalau punya ide, punya pemikiran itu dia sampaikan dengan lugasnya, ya. Orangnya saya lihat juga terbuka, orang-orang yang terbuka ya. Tapi saya lihat juga terbukanya nggak sama semua orang ya. Mungkin hanya ke kalian aja. Tapi kalau sama kalian itu memang bisa terbuka gitu loh orangnya, ya. Oke, lanjut ya. Aduh, sorry. Siapa sih dia? Seseorang yang terhubung dengan kalian dengan energi soulmate ini. Nah, oke. Iya, orang ini terlalu banyak pertimbangan dalam menentukan sesuatu. Mau melangkah, pertimbangannya lama, ya, nggak maju-maju, sering masuk ke dalam kebingungan, orangnya bingungan, ya. Dan kemudian orang ini tuh secara keuangan sering berada di dalam keuangan yang sulit. Ya, mungkin bisa juga berusaha untuk survive, untuk struggle, untuk ya orangnya gencar gitu loh kalau cari uang ya. Kayaknya memang mungkin untuk nyicil utang apa ya? Banyak utangnya apa ya? Yang jelas orang ini adalah secara keuangan bukan orang yang banyak duit, saya lihat ya. Bukan orang yang banyak duit. Ya, jadi untuk kalian yang mungkin orangnya itu banyak duit, orangnya nggak bingungan ya. Kalau suruh ngomong apa yang di dalam hati dan pikirannya itu bisa ya. Tapi kalau untuk menentukan sikap, menentukan langkah itu bingungan orangnya ya, bingungan. Dan kalau sudah bingung biasanya pergi. Ya, sudah sangat bingung itu kayak orang melarikan diri ya. Kemudian saya melihat orangnya itu punya keyakinan yang kuat walaupun orangnya itu mungkin lagi nggak punya uang, tapi yakin ya akan rizkinya Tuhan, rezekinya Tuhan. Dia tetap berusaha ya, entah itu ngutang atau apa ya orangnya gitu yakin ya, yakin orangnya penuh keyakinan. Kemudian orang ini adalah bukan orang yang bebas ya. Seperti saya lihat dari tadi orang ini tuh kayak bukan tipikal orang yang bisa menentukan langkah sendiri ya. Masih banyak kayak kungkungan-kungkungan walaupun di sini ya, sebenarnya dia itu punya jiwa-jiwa yang, kepemimpinan ya, atau memang dia itu mungkin kepala keluarga atau kepala apa ya, sebenarnya punya ini, punya bakat, punya kemampuan untuk menjadi pemimpin ya, secara naturally maksudnya secara kodratnya ya atau mungkin karakternya dia itu bisa memimpin. Cuman ya, orang ini ada sesuatu, saya nggak mau bahas ini tapi ya, nggak mau bahas lebih lanjut. Orang ini ada sesuatu yang membatasi bisa dirinya sendiri, padahal dia itu mampu ya. Karena di sini
limiting ya, jadi membatasi dirinya sendiri atau memang dibatasi sama orang lain sehingga ya geraknya nggak bebas. Sebenarnya orang yang bisa kreatif, bisa inovatif, tapi karena mungkin self limitingnya dia sendiri atau mungkin dibatasi oleh keadaan dia ya, jadi nggak begitu berkembang ya. Sebenarnya kasihan juga sih orang ini. Saya lihat ya, agak kadang-kadang bisa ceria, menyenangkan, tapi kadang-kadang di balik keceriaannya itu banyak duka saya lihatnya. Oke, itu energi yang saya tarik ya. Jadi ceritanya itu tadi, temanya itu tadi, ceritanya seperti ini dan orangnya itu ini ya. Jadi kalau memang ini bisa sebagian cocok, bisa sebagian besar atau enggak sama sekali. Enggak masalah karena ini umum ya untuk semua yang nonton. Oke, sampai sini siapa yang belum subscribe? Ayo, suka nyimak terus tapi belum subscribe. Jangan lupa di-subscribe teman-teman ya. Oke, kemudian kita lihat bagaimana sih sebenarnya perasaan dia ini yang terhubung dengan soulmate ini ya. Dia kepadamu energinya seperti apa? Energi dia kepadamu 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 seperti apa? Oke. Dia ingin tahu kabar kalian tuh kan, ya. Mungkin kalian sudah jarang berkomunikasi. Ada kejadian juga mungkin dia sering meninggalkan kalian sehingga kalian mungkin juga sudah ilfeel sama dia. Sehingga mungkin ada yang blokir komunikasi. Di sini dia itu memang benar merindukan kalian, minimal lah dia ingin tahu kabar kalian, ya. Kalau ingin tahu berarti ya bisa jadi kan paling tidak dia respect ya. Ya, kita nggak tahu dia cinta, nggak cinta sebenarnya itu nggak perlu, tapi dia teringat dan ingin tahu ya, ingin tahu kabar kalian. Berarti kan ada kepedulian ya kan, bukan cuek bebek gitu. Ya. Kemudian di sini saya melihatnya bagaimana energi dia kepadamu. Seperti yang saya bilang ya, orang ini kan masih teringat sama kalian ya. Mungkin juga mendoakan melihat foto kalian ya. Eh, di sini saya merasakan juga ada rasa bersalah untuk dia, orang-orang yang terhubung dengan soulmate tapi yang meninggalkan duluan ini rasa bersalahnya besar dan ingin memberikan kabar atau mungkin memberikan penjelasan ya. Tapi kalau sudah lama ya yang masuk akal aja ya. Mungkin kalau sudah bertahun-tahun ya kasep terlambat ya, tapi nggak apa-apa. Saya cuma bacakan aja, ada juga soalnya ya yang nonton ini kejadiannya seperti itu. Kemudian di sini saya lihat ya orangnya pengen datang ya atau berharap banget ya ada pesan yang datang atau dia juga ingin berkabar, menyambung lagi kabar ya. Dia yakin, dia punya keyakinan bahwa kalian itu juga memikirkan dia. Ya itu tadi karena energinya soulmate saat kalian mungkin pas keinget dia atau mungkin dia yang keinget dia, kalian ya, itu akhirnya nyambung. Ya seperti itu. Di sini saya melihatnya keinginan tak keinginan keingintahuannya tentang diri kalian, apapun tentang kalian, itu sangat besar, ya sangat besar. Wong orangnya itu loh ada di sebelah saya. Kalau memang seperti itu ya, ini contoh ya, contoh. Kalau pertanyaannya, dia di sebelah saya, serumah ya, dekat. Kenapa dia tidak menanyakan langsung ya, ini apa atau mengajak bicara atau tinggal menemui saja kalau memang rumahnya dekat ya. Seperti yang saya bilang tadi, takut responnya yang tidak diharapkan ya. Kalau memang kejadiannya bahwa ya pasti respon saya nggak bagus karena dia yang membuat ulah atau dia yang membuat perkara. Ya di sini karena ya kadang-kadang orang yang bersalah ya ingin meminta maaf sebenarnya harus berani ya dengan segala resikonya, tapi tidak semua orang bisa seperti itu ya teman-teman. Jadi kita pun juga jangan terlalu ego, tapi juga ada soalnya seperti itu, yang nggak berani untuk maju meminta maaf ya, karena takut ya.
mentalnya orang kan beda-beda ya. Jadi seperti itu. Kalau yang jelas di sini adalah orangnya memang masih pingin sekali, paling tidak apa yang kalian rasa, bagaimana pengen tahu banyak lah tentang kalian, apapun itu ya. Di sini ada energinya gentleman ya. Saya kalau gini jadinya merasakan bahwa energi dia juga banyak yang gengsi ya. Karena nggak laki nggak perempuan dengan energi gentleman ini, divine maskulin, itu merasa tidak ingin merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Itu wajar ya, wajar. Tapi terlepas baik atau enggaknya itu tergantung situasi kondisinya, tergantung kasusnya, tidak bisa disamakan ya. Tapi orang ini adalah masih banyak gengsinya, lebih besar egonya. Oke, kita lihat lagi bagaimana energi dia kepadamu. Repot kalau namanya gengsi. Oke, energi dia ini kesepian, teman-teman. Kesepian dan dalam keadaan mungkin dia banyak teman ya, circle-nya oke, maksudnya sering seneng-seneng rame-rame, kelihatan happy, tapi hatinya sepi ya. Hatinya sepi, kemudian banyak dia menyendiri ya, terutama kalau tidak banyak juga yang tahu bahwa dia sedang kesulitan ya, dia memendam kesulitannya sendiri ya. Saya melihat juga, orang ini, merasa, kadang-kadang ngebatin bahwa, "Apakah kamu juga mengingatku? Apakah kamu merasakan hal yang sama denganku?" Jadi ini kayak gayung bersambut, kayak, sama gitu loh sama kalian ya. Oke, lanjut ya. Bagaimana energi dia kepadamu? Oke. Oke. Sebenarnya di sini memang ada kebingungan dia ya, dan dia itu memang tidak ingin menunjukkan ya. Repot juga. Kadang-kadang orang menyesal, ingin minta maaf, ingin tahu kabar, tapi tidak melakukan apa-apa seperti yang saya bilang ya. Mikirnya terlalu banyak. Dipikir lagi, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begitu, ya. Padahal kepingin, ya. Kemudian di sini kadang-kadang saya melihatnya menutupi banget sama perasaannya, ya. Apa yang dia rasa, apa yang dia inginkan, nutupinya kebangetan kalau saya lihat ya. Kebangetan. Oke. Di sini dia energinya bertumbuh dengan penderitaan. Mohon maaf ya, mungkin rasa penyesalan, rasa bersalah, atau mungkin rindu ya. Apapun yang dia rasakan ya, itu tumbuh terus. Yang berkaitan dengan kalian ya, itu tumbuh terus. Dan ini menyebabkan penderitaan untuk dia. Ya. Kasihan lu, Rek. Kasihan juga sih ya. Kenapa saya bilang kasihan? Kenapa nggak nyukurin kalau memang orangnya pernah punya salah sama kalian? Roda kehidupan itu berputar ya. Mungkin dia pernah bikin salah, sekarang dia waktu itu dia di atas, kalian yang di bawah, sekarang dia di bawah, kalian di atas. Ada kemungkinan juga pada saatnya nanti, entah karena dia berhubungan sama dia atau bukan, kalian juga ada saatnya di bawah lagi. Dia di atas lagi atau orang lain di atas. Karena roda kehidupan itu seperti itu, berputar terus. Tidak selamanya susah, tidak selamanya senang. Saat susah atau senang semuanya disyukuri. Itu adalah bagian yang memang harus kita lakoni. Itu ya. Itu hanya intermezzo. Kemudian kita lihat sebenarnya maunya dia apa. Kalau saya lihat dari sini saja kelihatan dia ingin tahu banyak tentang kalian, ingin datang tapi takut dan sebagainya ya. Seperti yang saya bilang tadi. Keinginannya sudah jelas. Sebenarnya kalau dia ingin ketemu ya, terus ingin tahu kabar kalian, semuanya ketemu, kenapa harus menutupi sebenarnya apa sih yang di dalam hati dan pikirannya yang sebenarnya ingin diungkapkan, tapi yang saya bilang tadi dia jaim, gengsian ya, tidak ingin menunjukkan dan merendahkan sedikit saja egonya. Sebenarnya apa yang ingin dia sampaikan? Kita lihat ya. Ya, kita ambil 3 aja. Kita lihat apakah yang sebenarnya yang ingin dia omongkan, apa yang dia tutupi sebenarnya. Saya mau hajing dulu ya. Saya pause. Alhamdulillah. Keras sekali saya kalau hajing. Banyak virus rupanya. Oke, kita lihat ya. Siapa yang nonton ini pilek teman-teman? Kok tiba-tiba pilek? Siapa yang pileknya nggak sembuh-sembuh? Atau sedang meler-melernya ini nularin saya?
Bisa gitu Bunda? Ya nggak tahu. Ya bisa aja. Ya nggak bisa kalau virus ya dari telepon mana bisa. Bentar ya, nggak konsen. Fokus sama kartunya Bunda, ya pasti fokus lah. Apa yang ingin dia sampaikan sebenarnya? Kok dikasih 2 terus sih? I will wait for you a sign. I will wait for a sign from you. Ya, saya itu akan tetap menunggu tanda-tanda dari kamu. Ya, jadi seperti yang saya bilang ya, dia itu takut, mau maju takut, mau melangkah takut, mau nanyain takut. Ya, kalau kalian memberikan sign, mungkin sign tanda ya, atau mungkin kode-kode. Kalian memberikan kode mungkin mulai beramah tamah atau mulai apa gitu, dia mungkin berani ya. Jadi untuk yang saya sudah ngeblokir, kalau saya buka gimana? Kalau kalian nyapa mungkin dia mau ya. Mungkin ya, sekali lagi ini general ya, belum tentu untuk kalian. Ya kalau iya, kalau enggak ya salah kabeh. I wish I could share my good news with you. Nah, ini orang ini pengen sharing, pengen cerita ya. Dia ingin tahu kabar kalian, dia pun juga ingin memberitahu bagaimana dia tanpa kalian, atau bagaimana selama ini dia merasakan apa yang dia rasa ya terkait dengan hubungan bersama kalian, apa dia kangennya dia gimana ya. Dia ingin memberikan berita-berita ya, apa yang dia lakukan ya, berita sharing kabar sama kalian. Dia pun juga ingin tahu kabar kalian ya. Saya jadi terbata-bata. Tapi ya itu, nunggu sign, nunggu tanda. Kalau kalian tidak buka blokir atau mungkin ya nggak blokir ya, cuek aja, dia ini takut. Ya takut tidak, karena orangnya gengsian juga ya. Apa sih yang sebenarnya ingin dia sampaikan ya? Apa sebenarnya yang ingin dia sampaikan? Ingin berkabar ya, tapi yaitu nunggu kabar. I wish I could take back my word. Ya, jadi di sini itu saya berharap saya bisa menarik kembali kata-kata yang pernah saya ucapkan kepadamu, atau mungkin ya ingin merubah keputusan, atau dia di sini ada rasa penyesalan yang besar ya. I wish, saya berharap. Jadi dia ini berharap ya, berharap bisa ketemu kalian, bisa terkoneksi lagi sama kalian. Maka dari itu mungkin kalian yang mungkin sudah nggak ingin lagi terhubung sama orang ini, tapi kenapa sulit sekali ya? Apalagi untuk kalian yang sudah nggak punya rasa marah, nggak dendam sama dia, ya udah netral energinya, sudah healing, tapi kok kadang-kadang masih keinget pun kalian juga nggak merasa terganggu sama ingatan itu ya. Mungkin, sudahlah itu kan hanya masa lalu ya, hanya sambil lalu aja memikirkannya ya. Ini justru dia yang ketarik. Ini loh ya, dia yang ketarik ya. Seperti yang saya jadi seperti itu ya. Oke, apakah harapan dia? Harapannya sudah ya, jelas sebenarnya pengen ketemu ya. Apa yang ingin dia lakukan sih? Apakah dia mau stuck saja? Ya. Apakah dia pakai kartu ini lagi ya, nggak ada masalah. Saya mau pakai kartu ini lagi, pingin. Sebenarnya apa sih yang ingin dia lakukan terkait dengan tema ini ya, soulmate? Gak apa-apa pakai kartu ini lagi. Sebenarnya apa? Oh, nggak usah pakai ini, pakai ini. Sebenarnya apa yang ingin dia lakukan ya, selain stuck ya, selain stuck, adakah, atau pengen stuck malah nggak mau melakukan apa-apa ya, biar saya pendam saja, saya tutupi saja sampai ada tanda atau sign atau kode ya. Tetap menunggu kode dari kalian, atau dia kalau kode atau tandanya kalian nggak kasih ya, nggak memberikan kesempatan, dia mau melakukan apa? Satu aja. Kasih 2. Oke. Joy. Ya. Di sini dia merasa kalau memang kalian tidak memberi tanda atau apapun, dia merasa ya sudah, mungkin kamu sudah bahagia tanpa diriku. Ya. Dan dia akan melepaskan. Rilis. Ya sudah, dia mungkin nyerah ya. Biarlah soulmate jadi soulmate. Mungkin bisa sampai mati ya, atau sampai kapanpun, tapi dia akan tetap mengingatmu. So sweet sebenarnya. Oke, pesan untuk kalian semuanya yang masuk ke dalam cerita ini ataupun yang tidak ya. Ataupun yang tidak, gak ada masalah. Semua pesan semesta baik ya. Semua pesan semesta baik. Bagaimana menyikapi hal ini? Kalau dari saya ya. Saran dari saya.
Ya kalau memang kalian yang sudah healing ya, soulmate, seperti yang saya bilang, soulmate, karmic, twin flame, gak akan ngaruh lagi untuk kalian selama kalian sudah healing dan sudah netral ya. Soulmate ya nggak apa-apa, twin flame nggak ada masalah ya. Kenapa harus baper, kenapa harus kepikiran ya. Banyak hal lain yang lebih penting kan gitu. Itu untuk yang orang-orang yang sudah healing. Kalau yang belum healing masih terpengaruh, saya soulmate ini kan susah, saya twin flame, gimana cara memutuskannya? Cara memutuskannya ya seperti yang saya bahas tadi ya. Kalau kalian skip pasti nggak paham ya. Sudah saya bahas bagaimana caranya. Healing, menghilangkan dan menetralkan energi-energi yang negatif sehingga apapun nama koneksinya, istilahnya ya, nggak lagi pengaruh. Nggak ada dia. Ada koneksi, nggak ada koneksi. Nggak lagi pengaruh. Jadi itu akan lebih mendamaikan hati dan menenteramkan hati. Kalau memang dia hadir sekalipun di dalam kehidupan kita lagi ya, yang dulunya mungkin berusaha forgiving and learning di sini ya, berusaha melupakan dan mengambil pelajaran dari hubungan yang mungkin karmik dan membuat luka di sini ya. Kalau memang hadir lagi, ya mungkin bisa jadi kalau memang orangnya datang dengan versi terbaik kan bisa dijalin lagi hubungan walaupun bukan romantis, bukan asmara ya, bisa dilihat dulu ya. Kita dengan energi yang sudah baru ya, awakening spiritual secara jiwa baru, sudah healing, akan lebih mudah ya mengatasinya. Dan itu nggak usah dipikir, selama belum healing nggak usah. Nanti kalau saya sudah healing, lawang belum healing kok sudah mikir gitu. Ya, nanti kalau begini dan begitu gimana? Kalau dia begini gimana? Apakah dia begini dan begitu nantinya? Nggak usah terlalu seperti itu. Kalian nggak healing-healing kalau kayak gitu ya. Hiduplah untuk the present moment ya. Saat ini, masa lalu itu sudah berlalu, masa sekarang dijalani, yang masa depan itu kita belum tahu ya. Itu. Jangan kemudian biasanya gini, orang yang terlalu bingung ya, bingung sama sesuatu. Biasanya karena nggak yakin atau mungkin takut ya, akan terlalu khawatir dengan hal-hal yang belum terjadi. Stres sendiri. Itu sih teman-teman, pesannya coba kalau dari kartu apa sih ya? Dari kartu apa sih pesannya? Itu pesan dari saya. Bisa diambil bisa enggak. Saya cuma nyampaikan ya. Saya cuma nyampaikan. Pesan semesta untuk kalian semuanya. Pesan kartu tarot saya ini bisa diambil bisa enggak ya. Deep emotional healing, suruh healing. Wes ya. Baik dia atau siapapun di sini yang nonton, baik dia, baik kalian, siapapun yang nonton ya, yang belum healing disuruh healing. Karena ini bukan untuk orang lain, untuk diri kalian sendiri. Siapa yang nggak pengen hidupnya damai? Healing dulu. Ya. Oke, lanjut. Oke. Passion and purpose. Oke. Jadi di sini nggak boleh fokus sama hal-hal yang sifatnya mengganggu emosi. Ya, emosi itu bisa sedih, seneng ya, keterlaluan, yang tidak pada porsinya. Di sini fokuskan energi kalian untuk hal-hal yang manfaat. Intinya seperti itu. Untuk yang membuat kalian bahagia. Ya, asal hal yang benar, yang baik. Ya, saya bahagia kalau saya mabuk-mabukan, ya nggak pas ya. Ya yang agak cerdas gitu ya. Maksudnya bukan saya bilang kalian nggak cerdas. Namun hal buruk kok ya. Bukan saya bilang itu buruk ya. Maksudnya kalian sudah tahu lah yang baik dan yang tidak gitu loh. Saya bahagia kalau terjun ke jurang ya, khayal itu ya, aneh ya. Yang baik dan benar, hal-hal yang membahagiakan tentu saja yang tidak jauh-jauh dari ketentuan Tuhan, ketentuan agama. Saya nggak suka yang sesuai dengan agama, sukanya yang jauh sama agama. Ya sudah, semua itu pilihan, nggak apa-apa juga ya, karena setiap pilihan ada risiko dan konsekuensinya ya. Ya tanggung semuanya, setiap pilihan ya sudah milih itu ya tanggung jawab juga, sama mau tanggung jawab dengan konsekuensi dan risikonya, gitu aja, so simple ya. Mau yang nanggung juga dirinya sendiri kok ya. Bless your heart, reach out for emotional. Ini
Seperti yang saya bilang ya, energi negatif, emosi ya, kecewa, sakit hati, ya, merasa didolimi, nggak terima, sedih, ya, mangkel, dendam, jangan dihilangkan. Caranya gimana? Karena sangat sakit sekali. Kalau kalian membiarkan itu terjadi, sebenarnya kalau orangnya sih nggak ngaruh ya. Yang sakit sendiri kan kalian. Kenapa kalian membiarkan seperti itu? Ya. Apalagi kalau yang sampai mendoakan supaya semoga dia kena karma, semoga dia begini dan begitu, merasakan sakit yang lebih daripada saya. Selama kalian masih seperti itu berarti itu belum healing. Dan itu biasanya doa seperti itu kembali ke diri kita sendiri, ya. Membuat kita jadi semakin sulit untuk bisa sehat. Oke? Sehat hati, pikiran, jiwa. Suruh ini ya, yang jelas suruh healing, teman-teman, ya. Kalau yang sudah healing, saya ucapkan selamat ya. Keberhasilan healing itu luar biasa. Mengalami awakening spiritual itu luar biasa. Bahagianya luar biasa. Jadi lebih banyak bersyukur dan hal kecil saja itu rasanya bisa dinikmati banget ya. Oke. Semoga kalian semuanya yang nonton saya ya, walaupun setiap orang berbeda ya. Bisa cepat, bisa lambat ya. Bisa sulit, bisa mudah ya. Maka dari itu untuk bisa tetap kuat, untuk bisa healing, jangan lupa bersandarnya sama Tuhan, bukan sama tarot reader, ya, bukan sama sahabat, ya. Itu support system saja dari luar. Tapi bersandarnya hanya kepada Tuhan, karena Tuhan yang memiliki segalanya. Minta sama yang punya segalanya, ya. Jangan minta sama dinas sosial, jangan minta sama Pak RT, Pak Erwin, jangan ya, apalagi tetangga. Nanti kemana-mana, oke? Itu saja. Dan untuk personal reading caranya itu ketik daftar tarot ya, bukan ketik yang lain. Daftar tarot ya. Kirimkan ke WA-nya admin saya, namanya Kak Flori, ada di bawah video ini ya. Kak Flori namanya ya. Gak usah Kak Flori, gak usah. Daftar tarot tok supaya cepat responnya ya. Apakah yang lain tidak direspon? Bisa jadi, atau bahkan direspon tapi lama ya. Jadi daftar tarot ya. Nanti setelah daftar tarot nanti akan diberitahu semuanya. Nggak usah tanya berapa tarifnya ya, bisa ketemu apa nggak usah. Nanti di sana ada semua. Jadi ketiknya cuma daftar tarot. Nah, dibaca semua secara sesama supaya paham. Ya, karena kalau itu di situ kan sudah lengkap ya. Kalau ada pertanyaannya tapi yang sudah dibahas di situ ya, nggak akan dijawab lagi gitu ya. Seperti itu, dan semuanya berbayar. Caranya itu dengan video call seperti ini, langsung interaksi langsung dengan saya, durasi 15 menit dan 30 menit ya. Kelihatan tangan begini ya. Kelihatan kartunya yang lompat. Ya, jadi bukan voice note, bukan telepon. Dan jam kerja saya jam 3 sore sampai jam 8 malam. Di luar jam itu kalau kalian daftar mungkin juga dibalasnya mungkin slow respon ya. Tapi ya biasanya langsung dibales ya untuk yang pingin tahu mungkin price list atau apa. Ya itu nanti akan dijawab oleh Kak Flori ya. Saya hanya membacakan yang sudah didaftarkan oleh Kak Flori, sudah diberikan daftar sama Kak Flori, itu yang saya bacakan. Oke, jadi baik-baik sama Kak Flori aja ya, langsung hubungi Kak Flori seperti itu teman-teman. Jangan lupa jam kerjanya jam 15 sampai jam 20 ya. Seperti itu, dan sampai sini adakah kalian yang sangat cocok, adakah yang tidak cocok sama sekali, atau sebagian cocok sebagian enggak ya. Dan siapa di antara kalian yang suka tapi lupa untuk subscribe ya. Jangan lupa di subscribe ya. Subscribe yang banyak, nggak bisa ya. Sharing ke temennya, mungkin ada yang suka ya dengan bacaan kartu tarot, kalian sharing ya. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya, like, share, dan komen. Oke, terima kasih banyak. Semoga bacaan kali ini itu manfaat untuk kalian. Manfaat positif sehingga berkah. Berkah untuk saya yang bacakan, berkah untuk kalian yang sudah buang-buang kuota untuk nonton video ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.